peserta Virtual Open House Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia. Perkenalkan, nama saya Chandra Kristianti Purnomo. Saya dosen Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia, Program Studi Teknik Sipil. Saya akan memandu acara pada siang hari ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semangat teman-teman peserta semuanya yang sudah hadir pada siang hari ini. Acara Virtual Open House Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia ini akan dilaksanakan sepanjang bulan September setiap hari Sabtu pukul 11 siang. Setiap minggunya, acara Virtual Open House ini akan menampilkan karya-karya dari dosen, alumni, serta mahasiswa dari setiap program studi Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia. Apa saja sih program studi yang ada di dalam Fakultas Teknik? Ada program studi teknik elektro, program studi teknik mesin, program studi teknik arsitektur, dan yang terakhir program studi teknik sipil. Setelah kita mendengarkan karya dari dosen, alumni, maupun mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia, khususnya prodi sipil, akan ada kuis berhadiah dengan total nilai Rp1 juta untuk 10 orang pemenang. Ada 3 tata cara yang harus kalian lakukan untuk mengikuti kuis ini. Cara yang pertama, pastikan kalian sudah follow Instagram Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia di @ft_uki. Cara yang kedua, jangan lupa kalian tinggalkan komen di live chat di bawah ini dengan format nama, underscore, SMA atau SMK, underscore sekolah asal kalian. Cara yang ketiga, kirim jawaban kuis kalian melalui DM Instagram Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia. Baik, saat ini kita akan mendengarkan paparan dari karya dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Binodang Simanjuntak, MT. Hai guys, kita berada di kampus Universitas Kristen Indonesia, tepatnya di Fakultas Teknik. Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia, Program Studi Teknik Sipil, memperkenalkan karya desain Rumah Sederhana Tahan Gempa. Karya ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kerjasama Fakultas Teknik UKI dengan PT Conwood Indonesia. Dan bangunan ini sudah diuji keandalannya oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman PUPR. Wilayah Indonesia berada pada jalur gempa karena wilayah ini berada pada pertemuan 3 lempeng aktif sepanjang masa, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oleh karena itu, program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia sudah tepat mengambil kekhususannya pada perencanaan bangunan yang berorientasi pada kebencanaan. Mahasiswa kami ajarkan agar mampu secara kreatif berinovasi, merencanakan bangunan yang adaptif terhadap berbagai kejadian bencana seperti gempa, tanah longsor, dan banjir. Salah satu penelitian yang kami lakukan adalah pembuatan bangunan rumah sederhana tahan gempa. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kejadian gempa yang besar 2018 di Lombok dan di Palu. Kami menamai bangunan rumah ini Rida, kepanjangan dari rumah instan dan hunian aman, dan kami mendesain 2 tipe, yaitu tipe 27 dan 36. Dan bangunan ini telah dibangun di Lombok dan di Palu. Bangunan rumah Rida berdiri di atas fondasi yang kuat dan kaku. Terdiri dari pasangan batu kali yang disusun menjadi satu kesatuan dan diikat oleh balok slop beton bertulang di atasnya. Keistimewaan dari bangunan ini adalah ringan, murah, dan mudah diperoleh. Dapat dibangun dalam waktu 7 hari. Material dinding dari bahan konwood yang berfungsi sebagai struktur
dan memiliki kekakuan dan kekuatan yang cukup. Struktur disusun dengan prinsip knockdown. Mari bersama berkarya membangun negeri. UKI hebat! Wah, menarik sekali ya karya yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita barusan. Nah, saat ini kita akan masuk di dalam kuis. Pastiin kalian semua yang ada di rumah sudah follow Instagram Fakultas Teknik di @ft_uki. Dan jangan lupa untuk isi presensi di kolom komen di bawah ini dengan format nama _SMA atau SMK _sekolah asal kalian. Saya akan memberikan 5 pertanyaan secara berurutan yang harus juga kalian jawab secara berurutan di DM Instagram kita. Siap-siap ya. Pertanyaan yang pertama, karya desain rumah sederhana tahan gempa adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kerjasama dengan PT apa? Oke, pertanyaan yang kedua, wilayah Indonesia berada pada jalur gempa. Karena wilayah ini berada pada pertemuan lempeng-lempeng aktif. Ada berapa jumlah lempeng yang disebutkan oleh narasumber kita tadi? Pertanyaan yang ketiga, apa kejadian yang melatar belakangi narasumber kita melakukan penelitian rumah sederhana tahan gempa ini? Pertanyaan yang keempat, apa kepanjangan dari RIDHA? RIDHA. Pertanyaan yang kelima, di daerah mana sajakah rumah tahan gempa ini dibangun? Silakan kirim jawaban kalian di DM Instagram kita secara berurutan ya, dari nomor 1 sampai nomor 5. Kita tunggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan karya dari alumni program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia, Bapak Martinus Faung. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Martinus Faung, salah satu alumni dari Fakultas Teknik UKI, dan saat ini aktif bekerja di konsultan perencana kurang lebih sudah sekitar 5 tahun ya. Baik, pemaparan kali ini untuk mengisi salah satu kegiatan gitu ya, yang menjadi bagian dari Green Fest yang dilakukan oleh Fakultas Teknik UKI. Dan paparan yang coba akan saya sampaikan di sini adalah terkait dengan struktur rumah bilingual precast gitu ya. Ini merupakan salah satu inovasi khususnya untuk landed house ya. Kami di sini bekerja sama dengan salah satu precaster di Indonesia, yaitu Modern Panel Indonesia. Oke, mungkin bilingual ini cukup jarang kita dengar ya. Jadi sederhananya, bearing wall itu adalah merupakan sistem struktur di mana dinding di sini gitu ya, dinding-dindingnya merupakan dinding hybrid gitu ya. Jadi sekaligus merupakan komponen arsitektural dan juga komponen struktural. Oke, lebih detailnya nanti bisa kita lihat. Oke, jadi ini salah satu contoh saja ya untuk konsep arsitekturalnya yang kita coba develop gitu ya. Jadi ini adalah rumah 2 lantai. Kemudian seperti biasa struktur ataupun engineer sipilnya pastinya akan ini ya, menerjemahkan gitu ya gambar arsitektural itu ke dalam gambar struktur, dan kurang lebih hasilnya seperti di sebelah kanan gitu ya. Jadi di sini terlihat ini merupakan sistem bearing wall gitu ya. Jadi sistem struktur utamanya adalah dari dinding-dinding ini gitu ya. Jadi di sini sudah tidak ada kolom yang nonjol-nonjol gitu ya. Umumnya arsitek kurang senang dengan hal yang seperti itu gitu ya, karena pastinya akan mengganggu ruang. Jadi sistem bearing wall ini dalam hal estetika sebenarnya cukup memberikan manfaat yang lumayan ini ya, lumayan membantu gitu ya. Jadi tebalnya hanya sekitar 10 atau bahkan 8 cm gitu ya, dan tidak perlu ada kolom-kolom struktur tambahan gitu ya. Kurang lebih konsepnya seperti ini, detailing-detailingnya juga kurang lebih seperti ini. Oke, nah kenapa ide ini muncul gitu ya? Kenapa ide ini muncul atau inovasi ini muncul? Salah satunya itu adalah karena beberapa alasan ini gitu ya. Jadi rumah bertingkat konvensional yang umumnya kita lihat gitu ya, ya kurang lebih gambarannya seperti beberapa gambar di sini ya. Jadi pertama
kondisi site gitu ya, kondisi site ya sudah pasti jelas ya, ini sangat semrawut gitu ya. Kemudian apalagi yaitu banyak limbah konstruksi gitu ya. Jadi selain kondisi site semrawut, di sini penyangga-penyangganya ya, penyangga backkistingnya yang mungkin tikus saja susah lewat gitu ya. Apalagi manusia mungkin cukup membuat site itu semrawut gitu ya. Kemudian bahan-bahan yang digunakan di sini sebagai alat bantu konstruksi, misalnya seperti bambu-bambu di sini, kemudian backkisting kayu ya pastinya akan menjadi limbah semua gitu ya. Dan tentunya hal itu sangat tidak baik untuk lingkungan terutama. Kemudian hal lain adalah clash ya, clash. Jadi seperti di sini misalnya ya, pipa yang sebegitu besarnya menembus beberapa komponen balok ya. Dan yang mestinya ini perlu koordinasi dari beberapa disiplin ilmu gitu ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi gitu ya? Ya salah satunya karena butuhnya ruang, akan tetapi dari sisi struktur ada dimensi tertentu gitu ya. Sehingga sebenarnya kalau misalnya dindingnya sudah tipis-tipis hanya sekitar 10 cm ya mestinya tidak perlu ada yang dikorbankan gitu ya. Sehingga nggak menimbulkan clash-clash seperti ini, dan efeknya endingnya adalah ke kinerja sebuah struktur bangunan gitu kan ya. Kemudian kualitas tidak terjamin ya sudah pasti ya. Salah satu buktinya ya ini gambar yang ketiga gitu ya. Ini salah satu bangunan bertingkat yang sudah miring gitu ya. Ini retak dan ini sudah miring sekitar 30 cm dan ya sudah hampir terguling ya bangunannya dan disanggah sementara. Tentunya ini sangat tidak kita harapkan gitu ya. Percuma kalau kita punya rumah mewah tapi tidak aman untuk ditempati ya. Ini belum apa-apa loh ya, maksudnya belum ditempati, bahkan belum terjadi gempa atau apapun itu, masih dari berat sendirinya ini sudah hampir terguling. Jadi sangat tidak kita harapkan gitu ya. Kemudian apalagi masalahnya yaitu proses pelaksanaan yang relatif lama. Ini juga menjawab inovasi kita tersebut gitu ya. Oke, kita coba masuk lebih detail. Ini adalah contoh detailing komponen dindingnya. Jadi prinsipnya sederhananya adalah dinding vertikalnya, dinding sisi bawahnya, kemudian sambungan terhadap sisi di atasnya itu disambung oleh stek, kemudian akan ada corrugated di situ gitu ya, untuk memperpendek panjang penyaluran steknya gitu ya. Itu adalah sambungan vertikalnya, dan sambungan horizontalnya menggunakan plat embedded gitu ya. Ini detailingnya. Kemudian koneksi dari panel ke slabnya kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi dinding, kemudian slabnya ini semua full precast gitu ya. Ini untuk menjawab soal kualitas yang tidak terjamin tadi kalau konvensional gitu ya. Jadi kalau sudah precast ya semua itu kita bisa kontrol gitu ya, termasuk mutu-mutunya. Kemudian ini contoh komponen detail slabnya gitu ya. Jadi ini adalah detail sambungan join nanti ya yang akan disambung terhadap dinding ataupun balok tempat dia duduk gitu ya. Nah, ini gambar detail balok gitu ya, yang nantinya di sini kenapa ada stek, kalau misalnya ada dinding yang duduk di atas balok gitu ya. Kalau nggak ada dinding di atas balok ya stek ini tidak diperlukan. Oke, kemudian ini contoh koneksinya kalau misalnya pelatnya atau slabnya yang duduk di atas balok. Kemudian ini juga merupakan contoh detail kelihatan dari atasnya gitu ya. Oke, jadi kurang-kurang lebih detailnya seperti itu gitu ya. Dan sebelum kita masuk ke pengujian yang lebih ini gitu ya, jadi dalam struktur pastinya kita sama-sama sudah tahu bahwa untuk membuktikan sebuah perhitungan itu adalah endingnya adalah pengujian gitu ya. Dan sebelum kita melakukan pengujian, kita lakukan analisa baik software gitu atau melalui komputer, yaitu masih desain elastik. Kita cek dengan gempa desain, gempa sedang, dan sampai gempa kuat gitu ya, atau MCR. Ini 3 gempa kita running bangunan kita tersebut ya, seperti ini. Kita berikan gempa 3 jenis tadi, dan kita akan mendapatkan displacement di titik kontrol yang kita harapkan gitu ya. Oke, kemudian berdasarkan ICI gitu ya, ICI ITG 5.1M07 ini kita buat loading cycle-nya gitu ya. Kita tinggal mengikuti persyaratan ICI-nya saja. Yang penting kita harus drift-nya gitu ya, harus ada di batas sesuai dengan perhitungan ini.
Kemudian kita akan rencanakan loading cycle gitu ya. Loading cycle seperti ini. Jadi ada load control dan displacement control. Oke, ini adalah dokumentasi dokumentasi pengujiannya gitu ya. Jadi selain tadi kita sudah analisa by komputer di sini gitu ya, kita estimasi kalau beban segini dapat displacement sekian gitu ya. Ini masih elastiknya, dan kita untuk realnya gitu ya, untuk realnya di lab ini kita melakukan pengujian full scale gitu ya. Jadi rumah 2 lantai kita bangun di laboratorium, kemudian kita kasih kita kasih beban lateral yang seolah-olah adalah beban gempa gitu ya di sini. Jadi bangunannya dorong tarik gitu ya, sampai akhirnya bangunannya kolaps. Nah, endingnya adalah untuk apa? Untuk untuk memvalidasi apakah benar struktur ini sesuai dengan hasil perhitungan gitu ya. Dan hasilnya kurang lebih seperti yang ada di sebelah kanan gitu ya. Kalau tadi dari perhitungan kita peroleh bahwa MCR-nya atau gempa kuatnya itu adalah 373 kN atau sekitar 37 ton gitu ya. Dan setelah kita validasi di laboratorium gitu ya, beban tarik tekannya ini bahkan lebih dari 70 ton gitu ya, 70 ton gitu ya. Di sini ini adalah yang tekannya, di sini yang tariknya juga demikian, sudah melewati dari 70 ton. Artinya bahkan kinerjanya ini sudah 2 kali lipat lebih tinggi dari gempa kuat. Jadi logiknya adalah ketika gempa kuat atau gempa maksimum terjadi pun mestinya struktur ini masih survive gitu ya. Jadi soal kinerja mestinya ini sudah tidak kita pertanyakan gitu ya. Soal kinerjanya terutama untuk struktur tahan gempa gitu ya. Karena kita tahu sendiri, kita di Indonesia ya hampir 100% mungkin ya merupakan adalah zona gempa. Yang tidak zona gempa dominan ya mungkin hanya di daerah sekitar Kalimantan ya. Tapi kalau di tempat lain hampir semuanya adalah zona gempa tinggi. Jadi inovasi seperti ini sebenarnya sangat-sangat kita harapkan gitu ya. Dimana seperti yang kita sampaikan tadi, kita hanya di sini tidak hanya bicara kinerja, akan tetapi kita bicara fleksibilitas desain gitu ya. Jadi arsitek pastinya diberi keleluasaan di sini karena akan mendapatkan ruang yang banyak gitu ya untuk denah-denahnya atau penyusunan ruangnya. Oke, ini adalah dokumentasi di di fabrikasi ya, di tempat produksinya. Jadi ini adalah sambungan-sambungannya, termasuk jika ada coakan-coakan misalnya stop kontak atau misalnya kebutuhan lainnya, kita bisa pertimbangkan untuk masukkan ke dalam komponen dinding gitu ya sebelum difabrikasi. Jadi semua itu bisa kita siapkan gitu ya dalam shop drawing sebelum masuk ke fabrikasi tentunya. Jadi bisa mengakomodir semua semua disiplin ilmu. Oke, ini contoh dokumentasi pengaplikasiannya gitu ya. Jadi tinggal nyusun-nyusun gitu ya, karena semua sudah full precast, jadi di lapangan tinggal main Lego gitu ya. Inilah yang menjawab kenapa untuk proses konstruksinya kita umumnya kurang lebih 2 kali lebih cepat dari konvensional gitu ya. Jadi di sini tinggal nyusun-nyusun kemudian sambung-sambung gitu ya, persis seperti main Lego, dan hasilnya kurang lebih seperti ini gitu ya. Oke, jadi struktur seperti ini tadi seperti kita bilang, selain memberikan kinerja atau memberikan jaminan gitu ya soal kualitas, soal mutu, soal kinerja, dan tentunya ruang untuk kebutuhan arsitek, kita di sini lebih fleksibel lagi gitu ya. Kita bisa lihat seperti contoh yang ada di slide ini misalnya. Oke, baik, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wah, menarik sekali ya kalau yang disampaikan oleh narasumber kita barusan. Kita sudah mendengarkan karya yang begitu menarik. Saat ini kita akan masuk dalam kuis selanjutnya. Jangan lupa siapkan handphone kalian di rumah untuk bisa menjawab dengan benar dan tepat juga cepat di dalam DM Instagram kita. Pertanyaan yang pertama, apa judul karya yang disampaikan oleh Bapak Martinus Vaugh? Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan bearing wall? Pertanyaan yang ketiga, detailing komponen panel apa yang disampaikan di awal oleh narasumber kita?
Pertanyaan yang selanjutnya, di mana dilakukannya pengujian Likert Scale? Pertanyaan yang terakhir, bagaimana pengaplikasian struktur rumah diri mall dibandingkan rumah konvensional? Apakah lebih cepat atau bahkan lebih lambat? Kalau sudah yakin, jangan lupa kirim jawaban kalian di dalam DM Instagram kita. Dan pastikan jawaban yang kalian kirim sudah memenuhi persyaratan yang kami minta. Ada hadiah yang menanti bagi kalian-kalian yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan jawaban yang tepat dan cepat. Selamat ya untuk 2 orang pemenang yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan tepat dan cepat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman peserta yang sudah hadir di dalam Virtual Open House Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia. Sampai berjumpa lagi minggu depan di dalam Virtual Open House Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia.